Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik. Baik anak-anakku, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, sehingga siap untuk mengikuti materi kali ini. Baik anak-anakku, sekarang kita memasuki KD yang kedua di semester genap ini, yaitu kita akan mempelajari tentang menganalisis pekerjaan elektromekanik dari bahan non-logam. Ini sebagai kelanjutan dari KD yang pertama kemarin, di mana KD yang pertama kemarin kita telah membahas macam-macam perakitan pada pekerjaan elektromekanik. Nah, sekarang kita spesifikasi lagi tentang pekerjaan elektromekanik dari bahan non-logam. Nah, harapannya materi-materi sebelumnya tetap kalian pahami, kalian kuasai, karena nanti ini akan mendasari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjut. Apa yang nanti kita pelajari dari materi ini? Ada dua kelompok besar yang akan kita pelajari. Pertama, kita tentu akan bicara mengenai konsep dasar pekerjaan elektromekanik dari bahan non logam, ya. Yang kedua nanti prosesnya. Nah, ini nanti akan kita step by step untuk pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Baik, kita masuki yang pertama. Kita akan belajar mengenai dasar pengujian bahan non logam. Ada tiga materi. Pertama kita akan bicara pengertiannya, kemudian kita bicara mengenai tujuannya, kemudian kita bicara atau pelajari tentang macam-macam jenis pengujian untuk bahan non-logam. Nah, apa sih yang ingin kita capai dengan mempelajari dasar pengujian bahan non-logam? Yang pertama tentu kita harus paham konsep dasar pengujian itu untuk apa. Kemudian paham juga tujuan pengujian bahan non-logam itu untuk apa. Berikutnya kita bisa, harapannya adalah menganalisis macam-macam pengujian bahan non-logam. Nah, ini pertemuan KD2, pertemuan pertama di KD2 ini. KD yang kedua di semester genap ini kita akan khusus atau spesifik mempelajari pengujian bahan non-logam. Baik, nah di layar ini, tampilan ini sudah saya lihatkan itu ada gambar, silakan dicermati, dipahami, nanti kira-kira seperti itu yang akan kita lakukan. Ini juga ilustrasi dari teknisi atau seseorang yang ditugaskan untuk menguji bahan non-logam. Seperti itu. Kita masuki yang pertama, pengertian pengujian bahan non-logam. Kenapa sih bahan itu harus diuji? Ya tentu karena bahan itu kan akan sifatnya kan mengalami perubahan, sehingga nanti kita tidak boleh menjadi salah pilih di dalam menggunakannya. Karena apa? Pengujian bahan non-logam ini dasar untuk mengetahui kualitas suatu bahan, dalam hal ini berarti bahan non-logam, dan pemilihan bahan non-logam yang akan dipergunakan untuk untuk membangun atau membentuk sebuah alat. Nah, ini kenapa pentingnya sebuah pengujian bahan non-logam. Sekali lagi, karena sifat bahan non-logam itu yang bisa berubah, sehingga kita benar-benar harus tahu kualitas dan harus bisa tahu memilih bahan-bahan nanti yang akan kita gunakan agar tidak salah pilih. Karena apa? Jika kita salah pilih, itu akan berakibat pada bisa-bisa ke pembengkakan biaya produksi. Karena kita harus bolak-balik mengganti peralatan dan macam-macam. Seperti itu. Sehingga pengujian bahan non-logam itu memiliki kedudukan yang penting bagi kita. Karena ya sekali lagi seperti yang telah saya sampaikan tadi, ini akan menentukan efektivitas kita dalam menggunakan bahan. Ini juga di bidang mesin, elektro, sipil sudah semakin penting digunakan atau semakin
menduduki apa istilahnya kunci dalam penggunaan bahan, harus diuji dulu. Nah, ini tentang konsep atau pengertian dari pengujian bahan non logam. Nah, ini ada saya tampilkan gambar alat-alat pengujiannya seperti itu ya. Nah, baik, sekarang tujuannya apa? Nah, tujuan dari pengujian bahan ini paling tidak kita ada dua kelompok besar. Pertama, kita nantinya harus mengetahui sifat mekanik bahan. Yang kedua, kita nanti harus tahu sifat fisik bahan. Nah, sifat mekanik bahan maksudnya seperti apa? Nah, sifat mekanik bahan. Nah, kemampuan suatu bahan, ya dalam hal ini bahan non logam, untuk menerima suatu beban atau gaya, tanpa menimbulkan kerusakan pada benda tersebut. Ini yang dimaksud dengan sifat mekanik. Jadi saya ulangi, tujuan dari pengujian bahan logam tadi apa? Tujuannya kita tahu sifat bahannya. Yang pertama sifat mekaniknya, yang kedua sifat fisiknya. Sifat mekanik apa? Sifat mekanik berarti kita nanti harus mengetahui kemampuan bahan tersebut ketika menerima beban atau gaya tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan tersebut atau benda tersebut. Nah, sifat fisiknya apa? Nah, keadaan logam atau non logam, bahan non logam apabila mengalami peristiwa fisika, contoh ketika terkena panas bagaimana, ketika terkena pengaruh listrik seperti apa. Nah, ini juga nanti kita menjadi tahu bahwa bahan non logam yang kita gunakan ini ternyata sangat sensitif terhadap panas, ternyata sangat sensitif terhadap listrik, sangat terpengaruh oleh magnet. Nah, ini dengan dasar inilah nanti kita akan semakin efektif di dalam memilih dan menggunakan bahan non logam untuk produk-produk yang akan kita buat. Inilah pentingnya kita memahami pengujian bahan non logam agar sekali lagi kita bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Sampai di sini bisa dipahami. Alhamdulillah, jika memang sudah dipahami, kita lanjut. Nah, tadi sudah konsep dasar sudah kita pelajari, tujuannya sudah dimengerti. Sekarang kita lebih apa istilahnya, detail lagi tentang sifat mekaniknya seperti apa, yang sifat fisiknya juga seperti apa. Ya, baik. Pertama kita mulai dari sifat mekanik. Nah, kita lihat ada 8 item untuk mengetahui kualitas suatu bahan ketika diuji dari sisi sifat mekaniknya. Nah, ketika kita melakukan pengujian sebuah bahan non logam dari sisi sifat mekanik, maka 8 item ini harus bisa kita lihat atau bisa kita apa istilahnya, penuhilah di sana. Pertama dari sisi kekuatan. Dari sisi kekuatan, strength, berarti maksudnya adalah bahwa nanti bahan itu kuat menerima tegangan tanpa menyebabkan kerusakan. Dari sisi yang kedua, dari sisi kekerasan, hardness. Nah, artinya apa? Kemampuan bahan ini untuk tahan terhadap goresan atau pengikisan. Berarti tahan terhadap keausan, aus ya. Kemudian dari uji mekanik ini akhirnya muncul kekenyalan. Artinya apa? Kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, kenyal, elastik ya. Artinya ketika kita uji dengan sifat mekanik, bahan itu lentur, kayak lentur itu, tanpa perubahan bentuk yang permanen. Artinya ketika bahan ini dipengaruhi oleh sesuatu, oleh gaya, beban, bahan ini tidak mengalami perubahan bentuk secara permanen. Setelah pengaruh tersebut tadi
baik tegangan, tekanan, tarikan itu dihilangkan. Itu dimaksud dengan sifat dari kekenyalan. Yang keempat, kekakuan, stiffness. Nah, kemampuan bahan non logam untuk menerima tegangan, ya, atau beban atau gaya apapun tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk. Ini kekakuan. Kemudian plastisitas atau plasticity, kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastik tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Nah, ini perlu dipahami juga bahwa memang ada istilah deformasi plastis. Deformasi plastis ini sebenarnya perubahan bentuk permanen. Tapi ini memang harus dimiliki oleh bahan-bahan yang harus nanti kita akan gunakan. Artinya dia mampu tidak mengalami sampai kerusakan meskipun dia mengalami sejumlah deformasi plastik. Artinya perubahan-perubahan bentuk sampai yang permanen itu tetap dia tidak mengalami kerusakan. Berikutnya ketangguhan. Artinya tangguh untuk dia memiliki kemampuan untuk menyerap sejumlah energi tanpa terjadinya kerusakan. Itu ketangguhan. Rambatan, yang ketujuh itu rambatan, kecenderungan bahan untuk mengalami deformasi plastis, ya. Yang besar kecilnya deformasi plastis ini istilahnya, atau merupakan fungsi waktu pada saat menerima beban yang besarnya relatif besar. Artinya proses perubahan bentuk menuju permanen seperti deformasi plastik kan perubahan bentuk menuju permanen tadi ya. Ini besarnya itu berdasarkan merupakan fungsi waktu. Sehingga ini tetap bahan yang kita uji tadi memiliki kekuatan untuk menerima itu, artinya sanggup menerima itu. Nah, terakhir untuk sifat mekanik yang nanti kita peroleh informasinya adalah tentang kelelahan. Ini bahan ini maksudnya apa? Dia memiliki kecenderungan untuk patah bila menerima tegangan berulang yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisitasnya. Jadi ketika ini jangan sampai artinya dia memiliki bahan ini memiliki kecenderungan patah untuk patah itu artinya putus ya. Bila menerima tegangan terus menerus ya, berulang-ulang terus menerus atau pengaruh terus menerus yang besarnya masih jauh dari batas kekuatan elastisnya. Ini harapannya tidak demikian kan begitu. Artinya ketika ini terjadi maka ini tingkat kemudian mungkin ditinjau ulang karena baru diberi pengaruh sedikit tingkat fatiknya atau kelelahannya itu sudah patah. Nah, ini harus dimengerti dan kemudian dipahami untuk penggunaan selanjutnya. Ya, dari 8 sifat mekanik ini nanti silahkan dipelajari kembali dengan membaca literasi yang ada. Jika ada hal yang perlu disampaikan, disampaikan. Nanti kita akan berikan penjelasan-penjelasan yang lebih mengena. Baik, selanjutnya kita lebih detail lagi tentang sifat fisik. Ya, pertama apa yang kita ketahui ketika kita melakukan uji bahan logam dari sifat fisiknya, tentu pertama titik cairnya, yaitu suhu di mana benda tersebut akan berubah wujud menjadi benda cair. Nah, titik cairnya. Kemudian kita lihat dari informasi yang kita peroleh dari uji logam dari sifat fisiknya adalah konduktivitas termal. Artinya kemampuan bahan ini untuk memindahkan kalor atau panas melalui benda tersebut. Informasi berikutnya adalah tentang panas atau kalor jenis. Artinya apa? Kemampuan suatu benda untuk menyerap atau melepas kalor. Nah, artinya apa? Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin kecil kemampuan benda tersebut untuk menyerap, melepaskan kalor. Ya. Informasi berikutnya tentang pengujian bahan dari sifat fisik apa? Massa jenis.
Nah, ini nanti kita akan tahu, oh ternyata masa jenis bahan ini sekian. Masa jenis itu adalah density. Density itu apa? Density itu merupakan massa suatu benda per satuan volumenya. Ini informasi ini penting sehingga nanti kita tahu ketika membuat sebuah produk atau sebuah alat atau sebuah konstruksi tertentu lah yang mensyaratkan satu massa jenis tertentu. Jadi ini sudah kita, informasi ini sudah bisa peroleh ya. Ini tentang sifat fisik dari bahan non logam, bisa dipahami ya. Lanjut, sekarang kita lanjut ke macam-macamnya, macam-macam pengujian bahan. Secara garis besar ada dua. Yang pertama, pengujian tidak merusak, non destructive test. Yang kedua adalah pengujian merusak, destructive test. Destructive test ya. Apa itu pengujian tidak merusak? Kita lihat. Nah, ini merupakan suatu metode atau sebuah teknik untuk menganalisis atau apa ya, cara untuk mengetahui lah gampangannya, mengetahui, mengevaluasi suatu bahan ya tanpa merusak fungsi dari benda uji tersebut. Macam-macamnya apa? Ada ultrasonic test, ada radiografi, ada magnetic particle test, ada vibration analysis, ada sound analysis, dan lain-lain. Nah, nanti nih macam-macam pengujian tidak merusak ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh pengujian tidak merusak untuk jenis yang magnetik ini, magnetic particle test. Nah, di sini nanti itu ada alatnya. Nanti itu untuk mengetahui bisa dengan menaburkan serbuk magnet ya. Nanti istilahnya apa? Kualitas suatu bahan itu bisa dilihat dari sebaran serbuk besi tadi, dari pengaruh dari magnet tadi seperti apa. Nanti kualitas bahannya itu bisa diketahui. Nah, nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya minggu depan. Sekarang pengujian merusak, sekarang destructive test. Apa itu? Nah, ini digunakan untuk mengetahui uji kekuatan karakteristik bahan di mana material atau bahan yang akan diuji mengalami kerusakan baik bentuk, permukaan maupun struktur mikro. Jadi diuji, bahan yang diuji mengalami rusak, itu gambarnya seperti itu. Apa saja macam-macamnya? Ada hardness test, ada tensile test, ada impact test, ada guided bend test, ada metallographic test. Nah, hardness itu kekerasan, tensile itu tarik, impact itu kejut, bend itu bengkok, metallurgi berarti metallurgi tes itu. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih detail di pertemuan berikutnya. Nah, intinya ketika misalkan kita punya bahan non logam ya, kita misalkan tensile test berarti diuji tarik, berarti bahan ini kita uji dengan tarikan sekuat-kuatnya sampai bahan ini rusak sampai seberapa kuat gitu loh maksudnya. Oh, ternyata dengan kekuatan sekian, gaya sekian itu baru ini, berarti nanti kekuatan bahannya sudah kita batasi seperti itu ya, ditarik sampai patah katakanlah. Ini memang uji dari destructive test, itu tujuannya ke sana untuk mengetahui sampai di mana kekuatan tariknya, sampai di mana kekerasannya, sampai di mana daya kejutnya, seperti itu. Ini nah contohnya seperti itu kan, ditekan itu, tekan. Nah, ini kan ya. Nah, ini ditekan ini. Nah, sampai kekuatan sampai dia mampu menahan beban berapa ton katakanlah. Ini namanya, tapi akibatnya kan apa ya, rusak, benda yang diuji ini rusak, pecah dan lain-lain. Tapi kan nanti ketahuan, oh ini mulai rusak ketika dibebani sekian ton. Nah, berarti kekuatannya bahan ini adalah sekian ton, kurang lebihnya begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi
pada materi yang kedua ini kita memang akan seperti yang saya sampaikan tadi, belajar mengenai pengujian bahan non logam. Tujuannya nanti kita bisa memilih dan menggunakan bahan non logam yang tepat untuk produk yang akan kita buat. Sekali lagi silakan dipelajari, disimak lagi, diulang lagi. Jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Sekali lagi, jika penyampaian saya ini masih kurang dipahami, silakan tambahi dengan membaca literasi. Dari situ nanti muncul suatu hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kalian, silahkan ditanyakan lewat WA boleh, kolom komentar di TC juga boleh, silahkan sampaikan agar tidak menjadi kebingungan bagi kalian. Tapi saya yakin jika kalian mengikuti dengan baik, dengan cermat, tanpa putus-putus, artinya tidak ditinggal kemana-mana, benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan, insya Allah kalian akan mengerti dan memahaminya. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Sekali lagi saya beri kesempatan untuk bertanya lewat komentar yang diberikan. Selanjutnya adalah, nah ini tugasnya. Sekali lagi jika kalian nanti tadi itu mencermati apa yang saya sampaikan, sangat mudah untuk mengerjakan ini. Ya, silakan dikerjakan, saya tunggu hasilnya, nanti akan saya beri respon yang secepat-cepatnya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Nanti ke depan, minggu depan akan kita sambung lagi dengan materi-materi kelanjutan dari pertemuan yang pertama ini. Terima kasih atas segala perhatian, semoga kalian tetap sehat, tetap enjoy dalam mengikuti pembelajaran ini sehingga bisa memperoleh hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.